Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami ada pagi hari ini adalah karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah pendengaran kami dan urapilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan tertulis dalam Matius 6 ayat 23, Saudara. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Adapun kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan dan kegagahan kita, saudara, tapi karena kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kehidupan yang Tuhan berikan pada saat hari ini, untuk benar-benar kita berikan waktu kepada Tuhan. Bahagia tidaknya hidup kita sangat ditentukan oleh mata, saudara. Jangan pandang remeh mata kita. Bukan hanya dibutuhkan untuk melihat. Menurut Yesus, mata bisa mengakibatkan hidup kita gelap. Saudara, akibat penyalahgunaan mata punya pengaruh yang sangat besar. Bayangkan saudara, hanya gara-gara mata, maka tubuh kita, hidup kita menjadi gelap seluruhnya. Bukan sebagian kecil, saudara. Yesus berkata, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan gelaplah seluruh tubuh kita, saudara? Tubuh bicara kehidupan kita. Bahagia tidaknya hidup kita sangat bergantung kepada mata kita. Akur dan harmonisnya rumah tangga kita juga sangat ditentukan oleh mata kita. Sukses gagalnya usaha kita, saudara, juga sangat dipengaruhi oleh mata kita. Sampai tidaknya kita ke titik tujuan ditentukan oleh mata kita juga. Dengan kata lain, saudara, mata adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Amin. Jika Anda salah memfungsikan mata, keliru menggunakan mata, maka akibatnya negatif akan dialami. Begitu pentingnya peran dan fungsi mata, sehingga kita harus teliti dan ekstra hati-hati memakai mata kita. Gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini, saudara. Ungkapan gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini. Dan celakanya, saudara, jangan-jangan segalanya sudah terlambat. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jangan abaikan atau jaga baik-baik mata kita. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hati-hati gunakan mata. Bagaimana mata Anda memandang kehidupan ini? Hidup ini mudah atau susah? Hidup ini peluang atau tantangan? Hidup ini soal dunia semata atau ada kehidupan lain setelah mati? Apa yang dilihat mata menentukan jalan hidup kita, saudara. Manusia sering tertipu jika hanya mengandalkan mata jasmani. Membuat kita pantas, semangat, kehilangan gairah hidup dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Pakai juga mata rohani, maka kita akan melihat yang tidak kelihatan. Selain mata jasmani, setiap kita juga mempunyai mata rohani yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, bisa dilihat oleh mata rohani. Apa yang kelihatan oleh mata rohani ternyata jauh lebih besar, lebih hebat. Saudara, masih ingat apa yang dilihat oleh pembantu Elia? Pada saat ia melihat musuh yang begitu banyak mengelilingi, maka ciutlah nyalinya. Baru setelah Tuhan menjelikan mata rohaninya, ia melihat hal yang berbeda, saudara. Lalu berdoalah Elisa. Kita baca, saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elia. Saudara dikasihi Tuhan, jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah, saudara. Jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Sebaliknya, jika kita melihat dengan mata rohani, yang awalnya tidak kelihatan, ini tampak jelas. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah saudara. Dia tidak pernah melepaskan kita sedikit pun, saudara. Itulah sebabnya rasul-rasul memberi nasihat yang mujarab bagi orang yang hidupnya selalu diliputi kecemasan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jangan khawatir, saudara. Masalah, tantangan, penderitaan yang Anda lihat dalam hidup saudara adalah sementara. Kenikmatan dunia, kenajisan, harta yang menggoda juga sementara, saudara. Pujian, penghargaan, dan popularitas itu juga sementara. Mengapa untuk yang sementara kita habiskan umur untuk mendapatkannya? Mengapa kita gadaikan iman kita untuk yang sementara? Awas, saudara. Jangan salah menggunakan mata kita. Jaga mata kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, demikian pendengaran firman. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur.
kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengetahuan, nasihat di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bagimulah pujian, hormat, dan keagungan. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan baru, jadi rema di dalam kehidupan kami, suluh dalam setiap perjalanan kami. Begitu juga nanti kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkatilah setiap langkah kami, seluruh para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini. Tuhan berkati keluar masuk daripada rumahnya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak cucu istri suami, oma opa, opung semuanya. Tuhan Engkau berkati. Bungkuslah dengan kuat kuasa darah-Mu, baik dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk mereka, para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sakit. Pagi hari ini yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan renungan firman. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya bagi setiap kita di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Itulah ungkapan kebenaran firman Tuhan. Paling tidak dia akan menggarap setiap telinga yang mendengarkan. Proses demi proses, Tuhan berkarya dalam setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini. Dan amat terlebih bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan. Saudara dikasihi Tuhan, dan selamat beraktivitas. Pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati kita semua, memberkati setiap langkah. Dan sampai berjumpa kembali esok hari. Dan nanti sore ada renungan pengantar tidur bagi kita saudara. Bila kita susah tidur, susah memejamkan mata, saudaraku, kita sarankan buat firman Tuhan untuk mengantar saudara untuk tidur. Nah, firman Tuhan sangat berkuasa. Terpujilah Tuhan, dan sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.